Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. James Gunn, co-CEO dari DC Studios, baru aja ngasih tease nih tentang masa depan dari universe yang mau dia bangun, DC Universe. Nah, dia udah kasih tahu atau klarifikasi tentang film-film yang sekarang lagi digarap itu tempatnya di mana, yang udah ada tuh kayak gimana, dan apa yang bakal dia lakukan untuk universe-nya dia ini. Dan judul-judulnya tentunya kalau menurut gue ya, kayaknya gue juga beberapa nggak gue tahu. Gue harus research dulu untuk tahu judul-judul yang dikasih tahu sama si James Gunn kemarin. So, kita bakal ngebahas apa aja yang dibahas sama James Gunn. Kita breakdown semuanya, apa sih film ini, apa sih film itu, pokoknya semuanya kita bahas di sini. Langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, James Gunn. Kita tahu ini adalah salah satu orang jenius yang juga berada di belakang kesuksesannya Marvel Cinematic Universe. Dan sekarang dia dapat tugas baru, dia harus memimpin dan membuat satu universe baru ke saingannya Marvel nih, DC. Dimana namanya aja udah dibikin kayak mirip-mirip ya, Marvel Studios, yang ini DC Studios, yang itu Marvel Cinematic Universe, yang ini DC Universe. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya Snyderverse lah, Universe lah, pokoknya sekarang udah diluruskan. Dan masa depan dari DC Universe ini sekarang udah makin cerah nih kelihatannya. Dimana si James Gunn bilang kalau dia kemarin tuh benar-benar kerja keras untuk ngeplan 8-10 tahun kemudian universe ini mau dibawa kayak gimana gitu. Dan dia gak sendiri tentunya, dia juga bareng sama Peter Safran, ya, co-CEO-nya dari DC Studios ini. Dan mereka berdua bakal mengelit universe ini, mengambil bakat-bakat penulis, bakat-bakat sutradara dari manapun untuk mereka mengerjakan universe ini. Oke, si James Gunn dan si Peter Safran ini punya main job, guys. Jadi mereka jobnya sekarang adalah mengkoneksikan semua film, series, gaming, animasi garapan DC Studios untuk berada dalam satu universe, DC Universe. Nah, tapi kan udah ada ya beberapa film yang sekarang lagi digarap gitu kan, yang tahun ini beberapa udah mau keluar. Nah, sekarang udah diluruskan nih statusnya film-film itu, juga beberapa project-project yang juga pakai karakter DC itu statusnya kayak gimana. Dimana semua film di luar label DC Universe ini akan disebut dengan Elseworld, atau universe lain yang masih terkoneksi juga dengan DC Universe tapi berada di universe lain, Elseworld. Ya kurang lebih sama lah, mengambil konsepnya ya kayak MCU gitu kan. Jadi kalau kalian nonton What If gitu ya, jadi kan ada cerita yang kayak gini, kayak gitu, tapi masih terkoneksi dalam satu universe. Kurang lebih sama lah kayak gitu. So, apa aja sih yang masuk ke dalam ranahnya Elseworld ini? Ada beberapa ya yang diakui. Yang pertama adalah The Batman-nya Matt Reeves. Ini diakui sebagai salah satu mengambil di universe lain yang disebut dengan Elseworld. Terus juga Joker yang dibintangi sama Joaquin Phoenix, ini juga masuk ke Elseworld. Terus juga Black Superman garapan J.J. Abrams juga ini masuk ke Elseworld. Dan bahkan animasinya ini Teen Titans Go juga masuk ke dalam universe Elseworld. Jadi kan ada dua nih yang bakal coming nih ya, yaitu ada The Batman Part 2, sequelnya The Batman pertama, yang lagi-lagi dibintangi sama si Robert Pattinson, di direct juga sama Matt Reeves. Ini bakal masuk ke dalam Elseworld juga. Terus ada juga Joker Folie Deux, atau gimana sih bacanya ini, Folie Deux, itulah pokoknya ya. Ini sequelnya Joker yang waktu itu, dimana ini juga filmnya tuh bakal jadi kayak drama-drama musikal gitu, tapi versi sadis. Jadi gue sebenarnya penasaran banget sih sama Joker kalau dibikin musikal tuh kayak gimana, bakal seserem apa. Jadi project-project itu semuanya tuh berada di Elseworld. Dan yang akan datang ini akan terkoneksi langsung, yang tadinya ada di DC Extended Universe ini sekarang bakal terkoneksi juga sama DC Universe-nya James Gunn, dan akan disebut dengan Elseworld setelah kejadian yang akan ada di film Flash nanti. Nah, kita tahu kan ada beberapa film ya yang lagi digarap sekarang yang masih masuk ke dalam DC Extended Universe. Itu ada Shazam Fury of God yang bakal tayang 17 Maret 2023 ini. Terus The Flash, ini tayang 16 Juni. Terus dimana The Flash ini bakal membuka yang namanya multiverse dan segala macam, atau bakal mereset universe yang ada menjadi universe baru. Karena ceritanya di The Flash itu nantinya si Barry Allen ini dia bakal membuat yang namanya Flashpoint di dalam filmnya.
dimana dia berusaha untuk menyelamatkan ibunya yang udah mati. Di situ dia bikin flashpoint dan yang namanya timeline atau universe itu bakal ke-reset dan akan memulai satu perjalanan baru di satu universe baru yang disebut nantinya dengan DC Universe. Jadi Fury of God ini masih masuk nih ke dalam DC Extended Universe. Nantinya kalau udah di-reset ya mereka berdua ini bakal dibilangnya sebagai Elseworld lah. Dan tetap juga mengakui film-film DC Extended Universe yang sebelumnya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Dan setelah The Flash baru deh ini dimulai yang namanya DC Universe itu sendiri. Ada film pertama yang officially ini juga masuk dalam DC Universe, yaitu Blue Beetle. Ini juga bakal tayang 18 Agustus, dimana ini bakal berfokus ke karakter Jamie Reyes. Ini adalah superhero yang mendapatkan kekuatan dari teknologi alien Reached bernama Blue Beetle Scarab. Terus setelah itu juga bakal lanjut dengan Aquaman and the Lost Kingdom, dimana Aquaman ini juga kayaknya ya udah masuk ke dalam DC Universe. Tapi gue masih belum tahu nih arahnya bakal dibikin kayak gimana. Aktor dan aktrisnya juga kayaknya masih belum banyak update ya. Soalnya yang ada kasus waktu itu ya kan, yang melibatkan dia dan dia gitu kan. Jadi kayaknya kita juga masih belum banyak tahu update-nya. Tapi kayaknya ya ini juga masih karena tetap dilanjutkan dan tempatnya itu setelah The Flash. Jadi kita bisa berasumsi kalau Aquaman and the Lost Kingdom ini termasuk ke dalam DC Universe. Entah ceritanya nantinya bakal kayak gimana. Dan setelah film Aquaman and the Lost Kingdom, ini baru nih yang diumumkan sama si James Gunn ini nih. Ada 10 project yang termasuk di dalam phase 1 atau chapter 1 dari DC Universe. Dimana chapter 1 ini mengambil judul atau title Gods and Monster yang bakal dimulai di tahun 2025 nanti. Nah, ada apa aja nih yang masuk ke dalam DC Universe Phase 1 atau Chapter 1 Gods and Monster ini? Total ada 5 film live action, 4 series live action, dan 1 series animasi yang termasuk dalam universe ini. Yang pertama, ini ada Creature Commandos. Nah, Creature Commandos ini adalah series animasi yang punya 7 episode, ditulis sama James Gunn, yang bakal berfokus ke tim superhero dari DC yang beranggotakan para monster dan punya misi untuk ngelawan Nazi di era Perang Dunia Kedua. Terus James Gunn juga lagi nyari voice actor yang bakal menyuarakan karakter ini, baik di versi animasinya ataupun nanti di versi live actionnya. Jadi kayaknya langsung nyari sekaligus 2 nih. Yang pertama yang bakal dipakai suaranya dulu, tapi ketika nantinya bakal crossover, aktornya juga bakal tetap dipakai. Jadi kayak tetap ada kontinuitas gitu. Jadi kayak suaranya yang lu denger di animasi sama yang ada di live action itu sama. Kurang lebih sama lah kayak What If ya. Dimana suara yang kalian dengar atau yang kalian lihat di live action itu juga dipakai di series What If. Jadi kayak kontinuitasnya itu benar-benar penting banget untuk membangun satu universe. Di gambar presentasinya kemarin itu kita bisa ngelihat ada beberapa anggota dari tim ini. Kayak ada Rick Flag Senior, ini bapaknya Rick Flag ya. Terus ada Nina Mazurski, si manusia ikan. Terus ada Dr. Phosphorus, ini metahuman yang punya kekuatan radioaktif. Terus Frankenstein, terus ada The Braid, ini love interestnya Frankenstein dan jadi leader dari kelompok ini. Terus ada GI Robot, ini robot buatan pemerintah. Dan Weasel, si monster musang yang sebelumnya kita lihat ada di tim Suicide Squad. Dan proyek kedua yang akan diangkat sama James Gunn adalah Superman Legacy. Nah, ini juga satu hal yang menarik, dimana film Superman bakal diangkat lagi dan udah lagi nggak pakai judul Man of Steel, bener-bener totally Superman. Nah, film ini ditulis skripnya sama James Gunn dan bakal dirilis di sekitar tanggal 11 Juli 2025. Nah, film ini bakal mengambil inspirasi dari komik ikoniknya Superman yang berjudul All Star Superman. Ini karya Grant Morrison dan Frank Simply. Nah, terus di sini juga Superman-nya udah bukan lagi diperanin sama Henry Cavill, jadi udah bukan, dan tidak bakal menceritakan lagi tentang origin story dari Superman, dan bakal lebih berfokus menceritakan bagaimana Superman berusaha menyeimbangkan kehidupan sebagai manusia di bumi dan juga sebagai keturunan alien super dari planet Krypton. Proyek ketiga yang bakal digarap sama James Gunn adalah The Brave and Bold. Nah, ini adalah film live action baru dari seri Batman yang terinspirasi dari komik Grant Morrison dengan judul yang sama, The Brave and Bold. Nah, ini bagian menarik karena ini melibatkan Bat Family. Film ini tuh bakal menceritakan petualangan dan hubungan ayah anak yang aneh antara Batman dan anaknya bernama Damian Wayne. Si Damian Wayne ini bakal dibikin jadi Robin, bakal dibentuk menjadi Robin. Nah, Damian Wayne ini adalah anak kandungnya Bruce Wayne dan dia tuh dilatih sama istrinya, si Talia al Ghul, yang dibentuk untuk menjadi pembunuh pro di League of Assassin. Nah, si tugasnya Batman ini adalah dia mau ngelatih anaknya ini supaya dia bisa jadi baik dan lebih manusiawi kayak dirinya tuh, kayak Batman. Jadi kita bisa ngelihat
ngeliat tuh bagaimana hubungan antara bapak dan anak yang agak-agak absurd gimana gitu ya. Dan di sini Batman-nya itu bukan nggak diperanin sama Robert Pattinson atau Ben Affleck ya. Kita masih belum tahu bakal diperanin sama siapa. Yang pasti kalau si Robert Pattinson ini universe-nya berbeda, Ben Affleck juga universe-nya berbeda. Jadi kita bakal ngeliat pemeran Batman baru nantinya. Entah siapa. Kalau kalian punya fan cast ya atau siapapun yang menurut kalian cocok, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira siapa nih pemeran Batman dan juga sebelumnya Superman yang cocok untuk di universe barunya James Gunn ini. Dan di film Brave and Bold ini juga bakal melibatkan Bat Family yang lain. Jadi kita mungkin bakal ngelihat Robin sebelumnya ya, kayak Jason Todd, terus ada Dick Grayson atau Batgirl dan lain-lain. Mungkin kita bakal lihat, katanya sih udah ditis bakal melibatkan Bat Family. Jadi Bat Family yang bagian siapa aja kita masih belum tahu. Yang pasti mungkin aja kita bakal ngelihat si Jason Todd, Dick Grayson, Batgirl atau yang lain-lain. Nah, proyek keempat yang bakal digarap sama James Gunn adalah series berjudul Lanterns. Nah, ini adalah series live action yang bakal berfokus ke dua karakter Green Lantern. Ini ada Hal Jordan sama ada John Stewart. Nah, Green Lantern Corps ini adalah polisi intergalaktik yang mendedikasikan hidup mereka untuk melindungi seluruh kehidupan di berbagai galaksi. Mereka menggunakan kekuatan Power Ring yang ditenagai sama power battery di planet Oa, juga willpower dari setiap Guardians yang bergabung dari tim ini. Film Green Lantern sebelumnya juga sebenarnya udah pernah mengangkat tentang si Hal Jordan ini, diperanin sama Ryan Reynolds yang dibilang gagal ya. Bahkan si Ryan Reynolds-nya sendiri kayak ngerasa menyesal gitu dia memerankan karakter ini. Sedangkan terus John Stewart ini juga sempat direncanakan untuk muncul di film Justice League Snyder's Cut sebagai sosok orang yang ketemu sama Bruce Wayne di rumahnya. Yang dimana kalau di filmnya yang terjadi ya, itu yang mendatangi si Bruce Wayne adalah si Martian Manhunter. Nah, series Lanterns ini digambarkan sebagai series dengan cerita detektif, dimana dua karakter ini tuh bakal menginvestigasi misteri yang ada di bumi. Misteri ini bakal punya peranan penting untuk cerita DCU secara keseluruhan. Jadi mulai dari sini tuh udah mulai kayak dibangun tuh konfliknya gitu ya. Mungkin konflik sebesar apa, atau mungkin nge-build big villain-nya kayak gimana. Jadi nggak melulu cuman kayak 1-2 filmnya. Ini benar-benar udah otaknya Marvel Cinematic Universe banget nih si James Gunn ini ya. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di otaknya dia. Mungkin sama, mungkin mengambil inspirasi doang, atau mungkin berbeda banget. Kita lihat aja nanti bakal seperti apa konflik yang berkepanjangan yang menggabungkan antara film-film ini. Nah, yang keenam yang bakal digarap sama James Gunn ini adalah film The Supergirl ya. Supergirl, The Woman of Tomorrow. Dimana ini bakal menceritakan tentang karakter Supergirl dan mengambil inspirasi dari komik dengan judul yang sama, karya Tom King dan Bill Everly. Nah, kalau Superman alias si Kal-El ini dibesarkan dengan kasih sayang nih sama keluarganya dia di planet Krypton. Nah, si Kara Zol-El ini alias si Supergirl justru dibesarkan di pecahan planet Krypton dan menghabiskan 14 tahun hidupnya di sana. Dia ngelihat langsung Krypton yang hancur dan juga ngelihat orang-orang di sekitarnya yang meninggal satu demi satu. Sampai akhirnya dia dikirim ke bumi untuk melindungi Kal-El. Tapi pas dia sampai ke bumi, si Kal-El ini justru udah jadi superhero yang terkenal sebagai Superman gitu ya. Nah, dari situ membuat si sosok Supergirl ini menjadi sosok yang lebih keras dan kacau dibanding Superman. Nah, di sini kita bakal ngeliat nih Supergirl yang agak berbeda gitu ya dengan Superman yang kita tahu gitu. Series live action ketujuh yang bakal digarap ini berjudul Paradise Lost. Ini juga menarik ya. Series ini mengambil timeline sebelum kelahiran Princess Diana dan menggambarkan series prequel sebelum film Wonder Woman di DC Universe. Nah, series ini mengambil set di Pulau Themyscira, rumah dari bangsa Amazon yang jadi kampung halamannya Wonder Woman. James Gunn bilang nih, kalau series ini tuh bakal jadi kayak Game of Thrones-nya DC Universe lah, dan bakal menghadirkan banyak drama dan intrik politik antar suku Amazon di Themyscira. Jadi kalian bayangin nih, perebutan power gitu ya kayak di Game of Thrones, terus ada kayak bunuh-bunuhan dan segala macam politik yang kayak kacau, yang bermain licik gitu-gitu. Ini bakal diadaptasi ke dalam Paradise Lost ini. Gue sih penasaran ya, bakal mengambil bagian Game of Thrones yang mana? Apakah sampai ke titik dalam-dalamnya atau kayak gimana? Yang pasti kalau dia udah bilang Game of Thrones-nya DC Universe, ini aja udah menarik banget sebenarnya untuk kita bisa ngikutin The Paradise Lost ini. Nah, cerita Paradise Lost ini itu mengambil dari dua arc story di komik. Itu dari komik Wonder Woman volume 2, isu 168 dan 169. Ini menceritakan tentang perang sipilnya antara dua faksi bangsa Amazon, yaitu suku Amazon yang dipimpin sama Ratu Hippolyta, ibunya Wonder Woman, juga suku Amazon di Mesir yang dikenal sebagai Amazon of Bana Migdal. Ini di-lead sama saudarinya, ini adiknya Hippolyta, yaitu Antiope.
Dimana ini terjadi dimana si Princess Diana, si Wonder Woman ini menolak untuk menjadi Ratu Themyscira karena dia nggak mau meninggalkan perannya sebagai Wonder Woman. Oke, judul ke-8 yang bakal digarap sama James Gunn ini berjudul The Authority. Ini adalah film live action yang bakal mengadaptasi salah satu tim superhero-nya DC dari Wildstorm Universe. Ini kalau kita ngelihat udah ada 2 ya yang teaming up kayak gini. Kayaknya sih ya James Gunn ini demen banget ya dia mempertemukan atau ngegrup tim superhero gitu kayak yang dia lakukan di Guardians of the Galaxy sama di Peacemaker tentunya ya. Dimana di situ dia bisa ngasih perpaduan antara karakteristik dari karakter-karakter yang dia gabungkan jadi satu. Jadi kayak banyak warna aja gitu kalau kita ngelihat dibanding dia harus menceritakan satu orang gitu. Kayaknya dia ya, kayaknya si James Gunn ini lebih enjoy buat ngerjain film-film atau project yang kayak gini nih. Oke, The Authority ini sebenarnya asalnya dari Wildstorm Universe ya. Ini adalah salah satu alternate universe di DC yang diceritakan sebagai universe di mana metahuman itu nggak ragu buat menggunakan kekuatannya di publik. Bahkan mereka menggunakan kekuatan mereka buat menggulingkan pemerintahannya manusia di situ. Authority ini sebenarnya adalah tim superhero yang beranggotakan para anti-hero seperti di Suicide Squad nih. Dan mereka nggak peduli sama aturan dan juga bakal melakukan apa aja untuk bisa menyelesaikan misi mereka, termasuk membunuh bahkan menggulingkan pemerintah. Itu kalau di komiknya, tapi kalau di DC Universe ini, The Authority bakal diceritakan sebagai tim anti-hero dengan niat baik yang punya tujuan untuk menyelamatkan dunia, tapi dengan cara yang ekstrim. Ya kurang lebih kayak Suicide Squad juga gitu. Tapi karena mereka melakukan ini tuh karena keadaan terdesak di mana kondisi hancurnya dunia gitu. Jadi kayak ini udah big matters banget, jadi mereka harus meluruskan ini walaupun dengan cara yang kasar sekalipun gitu. Dan James Gunn juga bilang kalau dia sekarang lagi bekerja sama dengan seorang penulis buat menggarap naskah dari film ini. Kerjaannya banyak juga ya si James Gunn ini ya. Semuanya dia yang tulis nih. Ngeri juga. Terus series ke-9 yang bakal digarap ini berjudul Booster Gold. Ini adalah series live action yang mengadaptasi karakter Michael Carter, seorang loser atau pecundang dari abad ke-25 yang mencuri teknologi basic dari masanya dan menggunakan teknologi itu untuk menjadi superhero di masa lalu dengan julukan Booster Gold. Nah, James Gunn dikabarkan sedang mendekati seorang aktor buat memerankan si karakter Booster Gold ini. Dan dia juga ngejelasin kalau Booster Gold ini adalah superhero dengan imposter syndrome di dalam seriesnya. Dan judul terakhir yang bakal digarap ini adalah film berjudul Swamp Thing. Nah, ini juga satu yang menarik ya, Swamp Thing ini. Dimana ini akan menceritakan origin story dari karakter Swamp Thing yang dark dan kelam di dalam DC Universe ini. Di komik, Swamp Thing ini diceritakan sebagai seorang saintis bernama Alec Holland yang berubah jadi Swamp Thing. Ini setelah dia ditunjuk sebagai avatar dari The Green. The Green ini adalah kekuatan elemen di DC Universe yang menghubungkan seluruh kehidupan tanaman. Nah, Swamp Thing ini basically adalah monster rawa guys. Jadi dia tuh punya kekuatan untuk mengendalikan segala tanaman dan punya tugas untuk menjaga seluruh kehidupan tanaman yang ada di bumi. Nah, sebelum diadaptasi jadi film ini sebenarnya udah pernah diadaptasi juga nih jadi series si Swamp Thing ini. Itu di tahun 2019 di platform DC Universe. Ini menceritakan Abby Arkane, seorang dokter yang menginvestigasi soal misteri kematian Alec Holland yang terbunuh karena virus mematikan di rawa, yang akhirnya itu mengubah dia menjadi monster Swamp Thing. Itu seriesnya kemarin punya 10 episode, tapi akhirnya di cancel. Dan akhirnya kita bakal ngeliat nih adaptasi berbeda yang bakal diangkat menjadi film. So, dari semua judul itu gue yakin ya banyak dari kalian yang mungkin kayak ini apa kecuali anak DC banget. Gue yakin kalau anak DC banget pasti tahu. Gue nggak semua gue tahu, jujur aja. Tapi Bat Family gue tahu, Brave and the Bold gue tahu, anaknya Batman gue tahu. Tapi selebihnya ini gue nggak tahu. Swamp Thing gue tahu, terus Booster Gold gue nggak tahu, The Authority, Paradise Lost, man. Jadi banyak yang baru. Kita nggak tahu ya apa bakal kayak gimana series ini, bakal dapat antusias atau enggak. Tapi ini bakal terbukti nantinya dari judul pertama ya. Di judul pertama ada Creature Commandos, dimana ini bakal dibuktikan kalau James Gunn punya power atau punya sesuatu yang amazing yang bakal dia sajikan. Kalau itu udah sukses, Superman Legacy sukses, gue yakin judul-judul yang lain walaupun kalian nggak tahu, kalian bakal penasaran untuk nungguin filmnya nanti. So, itu dia yang bisa gue bahas dari konten-konten yang di-reveal sama James Gunn untuk DC Universe-nya. Dan kalau kalian punya tambahan informasi atau kalian punya pendapat, teori, atau apapun itu tentang apa yang gue bahas hari ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram, Breakdown Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Ren, until next time. Keep exploring the multiverse.